Oke, selamat ketemu lagi para mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah tata pentas. Untuk materi saat ini adalah tentang tata kerja panggung. Tata kerja panggung tersebut ada semacam komposisi dan keseimbangan. Jadi keseimbangan dalam hal ini bukan berarti kaku seperti matematis. Secara mendalam, keseimbangan adalah penataan set yang dapat dilihat dengan enak dan harmonis dari setiap sudut pandang mata penonton. Jadi dengan memperhatikan komposisi dan keseimbangan tata letak tersebut, keseimbangan tata letak piranti-piranti, set dan dekor, maka hasil tata panggung yang diperoleh enak dipandang dari manapun posisi penonton berada. Pertimbangan akan fungsi, makna dan simbol yang akan diungkap oleh set dekor atau benda-benda yang ada di atas panggung tersebut sangatlah penting menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi para kreator atau para mahasiswa sebagai kreator di dalam menata panggung pada saat itu. Kemudian ada perspektif cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu. Perspektif itu terbagi dalam 3 jenis sudut pandang. Yang pertama adalah ketinggian, kemudian ketebalan, dan kemudian adalah kedalaman. Oke, para mahasiswa sekalian, sekarang kita akan membicarakan persoalan tata pentas tentang unsur-unsur artistik di dalam sebuah karya tari. Tata panggung atau set dekor. Fungsi yang paling penting dari tata panggung tersebut adalah untuk memperkuat dari laku penari. Jadi antara artistik atau penataan artistik yang ada di atas panggung itu menjadi satu kesatuan yang utuh di atas panggung, sehingga antara artistik dan tubuh penari tersebut bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang akan disampaikan kepada penonton. Sudah pasti penataan artistik di atas panggung tersebut misalnya berupa benda-benda, dan benda-benda tersebut sudah pasti akan memunculkan sebuah simbol di atas panggung. Misalnya seperti pohon kering. Pohon kering tersebut ada dahannya, ada ranting-rantingnya, akan tetapi pohon kering tersebut tidak mempunyai daun. Terus kemudian di salah satu ujung ranting pohon tersebut terdapat sebuah mawar merah yang masih segar. Dari situlah kira-kira apa simbol atau kira-kira apa narasi yang akan disampaikan oleh pohon tersebut sebagai benda yang difungsikan sebagai tata artistik di atas panggung tersebut. Sehingga pohon tersebut bisa berbicara, pohon tersebut bisa melahirkan simbol, sehingga penonton dapat untuk menafsirkan atau penonton dapat untuk memahami apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi di atas panggung tersebut. Kemudian apalagi kalau misalnya pohon kering dengan ranting-ranting yang banyak, di salah satu ujung rantingnya itu ada mawar merah yang segar, kan tetapi di bawah pohon tersebut ada seorang penari duduk termenung pakai tongkat. Dari situlah antara pohon sebagai tata panggung tersebut atau artistik panggung tersebut dengan tubuh penari yang ada di bawah pohon tersebut, itu menjadi satu kesatuan simbol yang akan disampaikan kepada penonton. Antara tubuh penari dan tata panggung tersebut sudah pasti akan membentuk sebuah simbol, karena pohon adalah benda mati dan tubuh penari yang bergerak. Jadi mungkin bisa kita bayangkan antara set dekor di atas panggung dengan kehadiran tubuh penari di atas panggung tidak terjadi sebuah kesinambungan gagasan. Tata artistiknya menyampaikan hal yang lain, sementara tubuh penari yang di atas panggung pun juga menyampaikan gagasan yang berbeda juga, sehingga tidak terjadilah satu kesatuan antara tata artistik di atas panggung dengan tubuh penari tersebut. Jadi akhirnya tata artistik di atas panggung tersebut hanya menjadi sebuah sensasi yang tanpa isi. Idealnya antara tata artistik di atas panggung seperti contoh pohon kering tadi dengan tubuh penari itu harusnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga sebuah karya tersebut bisa menyampaikan satu gagasan
semua media-media yang ada di atas panggung tersebut sepakat untuk menyampaikan satu gagasan kepada para penonton. Bukannya tata artistik dia menyampaikan gagasan yang lain, terus yang tubuh penari di atas panggung juga menyampaikan pesan atau gagasan-gagasan yang berbeda dengan tata artistik yang disebutkan tadi. Sehingga terjadilah tolak belakang antara tata artistik dengan tubuh penari yang bergerak di atas panggung. Kemudian kita masuk kepada prinsip dasar dari tata panggung tersebut, atau set designer, pengucapan kalimat yang ingin disampaikan. Jadi tata panggung tersebut atau tata artistik panggung tersebut atau set designer itu akan menyampaikan kalimat-kalimat yang ingin disampaikan, atau tata panggung tersebut akan menyampaikan narasi-narasi kepada para penonton. Walaupun tata panggung itu terdiri dari benda-benda mati, akan tetapi bagaimana caranya kita bisa memberi nyawa atau memberi roh kepada benda-benda mati tersebut, sehingga benda mati sebagai tata artistik di atas panggung tersebut, dia mempunyai nyawa, dia mempunyai roh, dan dia menghadirkan simbol sehingga penyampaian komunikasi kepada penonton itu bisa tersampaikan. Jadi tata artistik di atas panggung tersebut dia harus bisa menyampaikan simbol atau tanda. Kemudian tata artistik tersebut dia dapat untuk membangun impresi penonton atau kesan atau bekas atau membekas. Jadi kehadiran tata artistik di atas panggung tersebut yang kemudian dipadukan dengan koreografi, sehingga tata artistik tersebut dapat membangun, akhirnya antara tata artistik dengan tubuh penari tersebut dia sama-sama membangun, sehingga muncullah impresi daripada penonton. Impresi adalah sebuah kesan yang membekas bagi penonton tersebut. Sebenarnya inilah yang paling kita harapkan pada setiap pertunjukan-pertunjukan karya-karyanya kita. Bagaimana kita bisa membangun impresi, bagaimana caranya kita bisa memberikan kesan yang membekas kepada para penonton, sehingga terbangunlah impresi dari setiap penonton yang hadir pada saat pertunjukan tersebut. Penonton keluar dari gedung pertunjukan sampai dia di rumah, impresi atau kesan atau bekas tersebut masih terngiang-ngiang atau masih terbayang-bayang bagi si penonton tersebut, sehingga peristiwa yang kita sajikan di atas panggung tersebut mempunyai nilai manfaat, memberi impresi kepada penonton, membekas dan berkesan. Penonton pulang dan sampai di rumah pun musiknya masih terngiang-ngiang dan peristiwa yang terjadi di atas panggung masih terbayang-bayang bagi si penonton tersebut. Dan pada saat itulah seorang koreografer, seorang penata artistik mempunyai sebuah kepuasan. Kemudian yang paling ketara dalam hal tata panggung itu adalah tatanan garis, bentuk, warna, dimensi, dan cahaya. Tatanan garis itu bisa terbentuk oleh kehadiran benda-benda sebagai artistik di atas panggung, ataupun juga bisa tatanan garis tersebut adalah tatanan garis imajiner. Bagaimana si penonton bisa membayangkan bahwa di atas panggung tersebut terjadilah garis-garis, biar itu garis-garis yang dibentuk oleh tata cahaya ataupun tata garis yang dibentuk dari hasil susunan-susunan benda-benda sebagai tata artistik di atas panggung. Misalnya ada sebuah bambu yang panjang, kemudian bambu yang panjang itu diposisikan di sudut belakang panggung. Akan tetapi ujung dari si bambu tersebut mengarah ke sudut kiri bagian depan panggung, sehingga garis imajinernya ujung bambu yang posisinya di sudut kanan belakang panggung, kemudian dia mengarah ke sudut kiri panggung depan, sehingga pada saat itulah terjadi garis imajiner tersebut. Mungkin dari bayangan penonton, bagaimana seandainya bagaimana bambu tersebut meluncur ke diagonal kiri depan panggung,
dengan berbagai macam imajinasi si penonton akan kehadiran bangku yang posisinya diagonal arah kiri depan panggung tersebut. Kemudian bentuk. Bentuk adalah segala sesuatu yang ada di atas panggung yang terlihat atau tampak secara kasat mata. Misalnya kita menaruh meja di atas panggung, menaruh kursi, benar-benar kursi, gubuk atau saung di atas panggung. Pada prinsipnya bahwa bentuk ini adalah semua hal yang terlihat di atas panggung secara kasat mata.